Haleluya, puji Tuhan. Kembali bersama dengan GPDI Villa Melati Mas dalam menyapa di pagi hari yang indah ini. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 tertulis demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Yesus berkata bahwa bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita. Dan setelah dia memilih kita menjadi anaknya, maka Tuhan memberikan kita satu kehidupan, yaitu dikatakan, dan aku telah menetapkan kamu. Jadi Yesus menetapkan kita pribadi lepas pribadi, dan supaya kita pergi, maksudnya kita menjadi satu kehidupan dalam dunia ini, kita menjadi saksi Kristus, kita menjadi berkat, kita menjadi teladan, kita menjadi contoh. Nah, itu dikatakannya di dalam ayat selanjutnya dikatakan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam kita menjalankan kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, ada reward yang Tuhan janjikan, tetapi sebelum kita menerima reward itu, maka kita harus terlebih dahulu menghasilkan buah. Dan buah itu bukan buah musiman. Bukan buah musiman, tetapi buah itu tetap. Jadi kita dalam hidup kita menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi banyak saksi, menjadi saksi dalam hidup ini. Supaya kita menghasilkan buah. Nah, Matius pasalnya yang ke-7, Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15. Pasal 7 dari Injil Matius, pasal 7 ayatnya yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, saudara kasih Tuhan, Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Tuhan yang memilih kita. Dan Tuhan setelah memilih kita menjadi anaknya, dia memerintahkan kita untuk pergi dalam dunia ini menjadi saksi. Dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Tetapi dalam Injil Matius pasal 7, kita sudah baca tadi ayat 15 sampai 20. Dahulu, saudaraku, dikatakan dalam ayatnya yang ke-17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Saudara kasih Tuhan. Jadi kita lihat, saudaraku, harusnya seperti ini. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, saudara kasih Tuhan. Tetapi sekarang, di zaman kita ini, saudaraku, banyak anak Tuhan, harusnya saudaraku, dari pohon yang baik, saudara kasih Tuhan, dia dipanggil Tuhan, dia mengenal Tuhan, dia diajar, dia dididik, saudaraku. Dia setia, dia rajin, saudara kasih Tuhan. Dan dia menghasilkan buah. Tetapi saudara kasih Tuhan, ketika buah itu dihasilkan, buah itu saudaraku ternyata tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena saudaraku ada benalu. Ada benalu saudara kasih Tuhan yang hidup di batang pohon itu. Dan saudaraku, benalu itu lebih cepat besar. Lebih cepat bertambah, saudaraku. Lebih cepat menghasilkan saudara kasih Tuhan
sesuatu yang tidak baik buat pohon itu. Harusnya pohon itu menghasilkan buah yang baik. Tetapi kenyataannya saudara kasih Tuhan, buah itu tidak baik. Saudaraku, kalau saudara melihat, masih ingat ada pohon saudara kasih Tuhan, mangga si mana lagi. Mangga saudaraku yang manis. Beberapa waktu yang lalu saudaraku, pengerja diperintahkan oleh ibu gembala untuk membuang benalu-benalu itu. Saudaraku. Kenapa? Karena benalu itu saudara kasih Tuhan menggerogoti batang daripada pohon itu. Dan di depan rumah saya, saudaraku, ada sebuah pohon, saudara kasih Tuhan, yang akhirnya kering kelontang. Mati, saudaraku. Kenapa? Karena benalu. Benalu, saudaraku, menguasai pohon itu. Dan saudara kasih Tuhan, mari, hari-hari ini, saudaraku, Tuhan ingin kita menghasilkan buah, dan buah itu baik dan tetap. Kalau saudaraku mungkin kita seringkali saudaraku dalam hidup kita ada benalu-benalu yang ingin berbuat sesuatu. Mari saudaraku, saatnya kita kembali. Tuhan menetapkan kita untuk kita pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Dan buah saudara kasih Tuhan yang dihasilkan adalah buah yang baik, bukan yang tidak baik. Mari saudara kasih Tuhan, kita renungkan kehidupan kita masing-masing. Kita renungkan kekristenan kita masing-masing. Kita renungkan juga pergaulan kita masing-masing, saudaraku. Apakah saudara kasih Tuhan dulu kita rajin, kita saudaraku setia, namun hari-hari ini saudara kasih Tuhan, kita mulai malas, saudaraku. Kita mulai tidak mencari Tuhan, saudaraku, karena kondisi yang ada. Oleh itu mari saudaraku kasih Tuhan, kembali kepada kasih mula-mula. Hasilkan buah yang baik, karena saudara dipanggil untuk menjadi pohon yang baik, dididik menjadi pohon yang baik, dipupuk menjadi pohon yang baik, dan hasilkanlah buah, dan buah itu tetap baik selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Yesus kembali hamba-Mu datang padamu, berdoa dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau yang memilih kami dan Engkau menetapkan kami untuk kami pergi dalam dunia ini menghasilkan buah, dan buah itu tetap baik Tuhan selama-lamanya. Sejak kami mengenal Engkau, sejak kami mempunyai kasih mula-mula, kami sudah menghasilkan buah yang baik. Kami mau terus Tuhan menghasilkan buah yang baik untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Yesus dipuji, diagungkan, dimuliakan. Berkat-Mu atas seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang akan melakukan segala aktivitas kegiatan mereka sepanjang hari ini. Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus, dan berkat-Mu atas mereka, hikmat-Mu atas mereka, kehidupan-Mu atas mereka dinyatakan dalam hidup mereka. Anak-anak-Mu Tuhan dalam sekolah, dalam belajar secara online, Tuhan juga berkati dan Tuhan juga lindungi dan Tuhan kuasai. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berkat-Mu Tuhan atas mereka dalam kota, di luar pulau, di luar daerah maupun di luar negeri. Kasih dan kuasa-Mu tetap akan bekerja dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Tutup bungkus roh jiwa tubuh mereka. Jauhkan, luputkan dari segala virus, bakteri, penyakit apapun. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang membentengi, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.